Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ringkasan isi teks observasi. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang untuk berdoa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Ya, absen mana ya, absen? Boleh diminta? Boleh diucap saja. Terima kasih. Ya, Banyak yang terhadir nih. iya ya Ibu. Oke, perhatikan Rumianti Fataruba, Hadir Ibu. Saktina Samsuna, Hadir Ibu. Nabilul Abdana, Apa Ibu? apa ya? Ya Ibu. Nanda Ismail, Hadir Ibu. banyak yang tidak hadir ini. Ya Ibu. Absennya di sini dulu ya. Ya Ibu. Oke, baik. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Karena ada yang saya itu hari ini. Tidak Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian menyusun teks laporan hasil observasi serta dapat membuat teks laporan hasil observasi tersebut. Perhatikan ya, soalnya sebentar Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, Ibu akan menjelaskan, sesudahnya baru Ibu berikan kalian tugas. Jadi, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian pernah mendengar atau mungkin melihat ringkasan teks observasi? Mungkin di majalah atau di mana? Iya pernah lihat Ibu, tapi terlalu paham soalnya. Oke, baik, nanti kita bahas bersama ya. Oke, jadi kalian perlu kalian ketahui bahwa sebuah ringkasan itu pada dasarnya merupakan rangkaian pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dan tetap memerhatikan atau urutan isi bagian demi bagian dan sudut perhatian yang dapat dipertahankan untuk menyusun sebuah ringkasan. Jadi kalau misalkan sebuah ringkasan itu pada dasarnya itu merupakan pokok pikiran. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah ringkasan atau mungkin membuat sebuah teks, itu harus berdasarkan pada pikiran kita apa yang kita buat. Nah, adapun kalian juga harus mengetahui ada cara untuk menyusun teks laporan hasil observasi, di mana hal yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama itu kita harus membaca pemahaman isi teks. Nah, teks apa yang akan kita buat itu kita harus membaca dulu supaya kita bisa mengetahui apa itu teks observasi dan lain sebagainya. Terus yang kemudian kita juga harus menemukan pokok-pokok isi atau informasi yang ada di dalamnya, sehingga ketika kita membuat sebuah observasi itu sangat mudah untuk kita pahami begitu.
di sini ada pertanyaan terkait dengan mungkin kekurangan pemahaman terkait dengan materi yang disampaikan mungkin ada? Tidak ada Ibu. Tidak. Oke, berarti langsung saja ya Ibu kasih tugas ya. Ibu. Oke, jadi ini ya untuk soalnya nanti ini ya untuk soalnya. Jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan terkait dengan pengertian menyusun ringkasan, terus juga Ibu sudah memberikan cara-caranya untuk menyusun teks laporan konfirmasi itu seperti apa. Jadi tinggal kalian simak saja pembahasan Ibu tadi terkait dengan penjelasan dan juga cara-cara. Jadi menurut kalian itu pengertian menyusun ringkasan teks observasi itu yang kalian ketahui itu seperti apa? Terus yang kalian ketahui juga cara menyusun ringkasan teks laporan observasi itu seperti apa? Tinggal kalian rangkum saja apa-apa saja yang kalian ketahui atau mungkin kalian mengerti dari pemahaman kita tadi. Bisa lihat? Bisa Ibu. Kita untuk menyampaikan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama itu, jelaskan pengertian dan menyusun ringkasan teks observasi yang kalian ketahui. Jadi jawabannya itu menyusun ringkasan teks observasi berarti merangkum informasi penting dari teks observasi secara singkat dan padat tanpa menghilangkan inti pesan dan makna utamanya. Baik, itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Baik, saya akan menjawab di nomor 2, yaitu sebutkan cara-cara menyusun teks observasi. Nah, cara yang pertama itu menentukan objek observasi. Yang kedua, melakukan observasi langsung. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tambahan. Yang keempat, menyusun kerangka teks. Yang kelima, menulis teks observasi. Dan yang keenam, revisi dan menyunting. Itu saja yang dulu saya. oke. Terima kasih ya karena kalian sudah memberanikan diri untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya kita beralih kepada evaluasi terkait dengan pertemuan kita pada kali ini. Jadi yang kita bahas hari ini yaitu kan menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi. Terus kalian juga sudah memahami apa itu pengertian menyusun ringkasan teks observasi dan juga sebutkan cara-cara menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi kita tahu bahwa menyusun ringkasan itu yaitu merupakan rangkaian pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dan juga memerhatikan urutan isi bagian demi bagian. Jadi sebelum kita membuat sebuah ringkasan itu kita harus memperhatikan bagian demi bagian supaya penulisan kita itu tidak membingungkan, kayak terstruktur begitu. Terus cara-caranya juga itu, cara yang pertama sih supaya penyusunan tes laporan observasi itu berjalan dengan lancar, maka kita itu harus membaca pemahaman isi teks tersebut. Terus kemudian kita juga menemukan pokok-pokok isi dalam informasi yang ada di dalam teks tersebut, sehingga ketika kita membuat sebuah penyusunan teks laporan observasi, mungkin itu dari teks mana saja, itu kita tidak perlu membingungkan karena kita sudah memperhatikan pokok-pokok isi yang ada di dalamnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Ibu. Berarti kalian sudah paham ya? Oke Ibu. Oke, sebelum kita
kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mari kita berkenan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pertemuan kita itu kan membahas tentang menyusun ringkasan isi keseluruhan observasi. Jadi di minggu depan nanti kita akan mencoba bagaimana menyusun ringkasan isi tes laporan observasi. Atau kita uji coba di minggu depan, kita akan membuat sebuah penyusunan baik itu dari limbah maupun dari lingkungan, supaya kita bisa mengetahui kira-kira bagaimana sih kita bisa menyusun ringkasan isi tes laporan observasi itu seperti apa. Mungkin itu ya. Oke, jadi pertemuan kita akhiri saja ya pada pertemuan ini. Oke, sampai ketemu ya di minggu depan. Terima kasih.